Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pendahuluan dan kedudukan Phanerogamae dalam biodiversitas. Baik, di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 1, yaitu yang pertama saya sendiri, Tesya Univia sebagai moderator. Yang kedua, Aprilia Widi Astuti sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Muhammad Fadilah Maulana sebagai pemateri. Yang terakhir itu Peti sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Aprilia. Kepada Aprilia, dipersilakan. Kedudukan Phanerogamae dalam biodiversitas. Phanerogamae adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan tingkat tinggi, baik dari fisiologi maupun morfologinya. Salah satu ilmuwan yang terkenal adalah R. Claire. Beliau merupakan taksonom pertama yang memisahkan Phanerogamae menjadi dua tipe, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Ilmu Phanerogamae ini baru diangkat beberapa abad silam oleh para ilmuwan yang tertarik dengan dunia tumbuhan tingkat tinggi ini. Diversitas ini dikenal sebagai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Sejarah taksonomi ini sebenarnya sudah berusia sangat tua, bahkan sudah ada sejak peradaban kuno. Sebab ketika manusia sudah dapat berkomunikasi, manusia tersebut menamai dan mengelompokkan benda-benda di sekitarnya. Aristoteles adalah yang pertama mengklasifikasikan makhluk hidup. Dia membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Istilah invertebrata dan vertebrata juga merupakan karya Aristoteles. Muridnya yang bernama Theophrastus meneruskan tradisi ini dengan mengklasifikasikan 500 tanaman dalam Historia Plantarum. Yang ketiga, klasifikasi. August Wilhelm Eichler pada tahun 1875 mengusulkan sistem klasifikasi berdasarkan pendekatan genetik di antara tumbuhan dan menyetujui terhadap konsep evolusi. Pengaruh sistemnya sendiri masih terasa sampai sekarang. Sistem tersebut menggantikan sistem de Candolle termasuk di Amerika dan di mana pengaruh Bentham dan Hooker sangat dominan. Eichler membagi tumbuhan dalam dua subgrup. Yang pertama, Cryptogamae dan Phanerogamae. Cryptogamae terbagi dalam 3 divisi. Yang pertama Bryophyta, yang kedua Pteridophyta, dan yang terakhir Phalophyta. Sedangkan Phanerogamae terdiri dari tumbuhan berbiji. Eichler memisahkan alga dan fungi dan membagi alga menjadi Cyanophyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae, dan Rhodophyceae. Bryophyta dibagi menjadi Hepaticae dan Musci. Sedangkan Pteridophyta dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama Equistinae, Lycopodinae, dan Felicinae. Phanerogamae dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Dicotylodonae dan Monocotyledonae. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aprilia, yaitu mengenai tentang taksonomi. Nah, di sini teman-teman pasti tahu apa itu taksonomi. Nah, taksonomi itu merupakan cabang biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta juga pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta juga perbedaan sifatnya. Nah, di sini pada klasifikasi makhluk hidup, tingkatan taksonomi ini adalah setara rata-rata dari sebuah kelompok organisme atau takson pada suatu tingkatan taksonomi. Nah, menurut Carolus Linnaeus menggunakan skala peringkatan terbesar pada yaitu kingdom, kelas, ordo, genus, spesies. Itu satu peringkat di bawah spesies. Selanjutnya masih tentang taksonomi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat tujuh peringkat taksonomi
yang telah saya sampaikan tadi itu ada kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, untuk tumbuhan dominan yang diusulkan oleh Charles Woese sudah banyak digunakan sebagai salah satu peringkat dalam tingkatan taksonomi utama. Nah, meskipun tidak disebutkan oleh kode nomenklatur dalam sebuah peringkat yang diberikan untuk memasukkan kategori yang lebih sempit ke dalamnya, yakni deskripsi dalam bentuk kehidupan yang lebih spesifik atau khusus. Baik, di sini teman-teman bisa lihat gambar di samping mengenai tingkatan-tingkatan dari dominan, kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, di sini salah satu contohnya itu mengenai spesies rubah, yaitu genus Fulvase terdiri dari sebuah rubah sejati kerabat terdekat. Mereka berada di peringkatan yang singkat lebih tinggi. Nah, famili Canidae terdiri dari anjing, serigala, semua rubah, dan semua karnivora. Nah, tingkatan selanjutnya itu adalah lebih tinggi ordonya, yaitu karnivora. Nah, termasuk singa, macan, dan semua yang sudah disebutkan ditambah mamalia pemakan daging yang lain. Nah, selanjutnya dari kelas mamalia yang terdiri dari semua hewan yang menyusui dan pada semua hewan yang mempunyai tulang belakang tergabung dalam phylum Chordata merupakan kingdom dari Animalia. Nah, terakhir, semua yang berada di atas akan menemukan kerabat dari mereka yang paling awal mulai di suatu tempat, yaitu di tingkat dominan Eukarya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas taksonomi. Nah, kegiatan taksonomi ini yaitu suatu kegiatan pencirian, klasifikasi, dan penamaan atau determinasi suatu makhluk hidup. Nah, ilmu taksonomi bertujuan untuk mempermudah mengenal dan mempelajari terhadap makhluk hidup serta mempermudah dalam mengkomunikasinya kepada orang lain. Nah, ilmu ini membentuk dalam melihat variasi dan sangat teraturnya suatu organisme komunitas biologi yang dipengaruhi radian lintang geografis, isolasi, elevasi, dan era habitat. Nah, biografi menjelaskan bagaimana proses keanekaragaman tersebut berasal, berubah, dan menjaga dan mengapa bisa membuatnya hilang. Nah, merupakan suatu bidang ilmu integratif berdasarkan penyelidikan yang menyatukan antara konsep dan informasi dari ekologi, evaluasi biologi, geologi, dan geografi fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah klasifikasi. Nah, di sini sistem klasifikasi ini dikembangkan oleh orang-orang Yunani hingga bertahan sampai abad ke-10. Nah, tumbuhan diklasifikasi hanya berdasarkan perwarnaannya, itu seperti pohon, semak, herba, dan tumbuhan pemanjat. Nah, sampai dengan pertengahan abad ke-18, satu-satunya sistem klasifikasi yang dianut adalah sistem klasifikasi buatan yang dibuat oleh Theophrastus, yaitu pada tahun 370 sampai 255. Nah, dianggap sebagai bapak botani, adalah murid dari ahli filsafat terkenal Aristoteles. Nah, selain membedakan tumbuhan dari perwarnaannya, telah dikenal pula daur hidupnya, yaitu dari semusim, 2 musim, atau tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar di sebelah. Di sini yaitu gambar Theophrastus juga mengamati penyebaran tumbuhan dan kaitannya dengan lingkungan. Dengan demikian, ia juga merupakan orang pertama yang mempelajari dan mengembangkan geografi serta ekologi tumbuhan. Ia memperhatikan bahwa angin, cahaya, naungan, dan berdasarkan tumbuhan mempengaruhi pertumbuhannya. Dapat dikatakan bahwa Theophrastus
itulah yang melebatkan dasar secara kokoh untuk ilmu-ilmu lainnya. Nah, selanjutnya itu Albertus Magnus telah mengamati tumbuhan dengan secara garis besar. Konsep dari Theophrastus dapat diartikannya. Selanjutnya itu Otto Brunsfels merupakan ilmuwan yang pertama kali mengelompokkan perfekti dan imperfekti. Penggolongan tumbuhan berdasarkan ada tingkatan bunga daun yang pertama kali mengemukakan konsep marga atau genus. Nah, dia pula yang pertama kali menghasilkan gambar ilustrasi dari tumbuhan herba yang sebagian besar dibuat berdasarkan material dari pekerjaan Theophrastus, Dioscorides, dan Plinius. Nah, Andrea Celapino dalam bukunya The Plantist dikemukakan dasar-dasar klasifikasi 1.500 tumbuhan. Nah, pemikirannya lebih maju dibandingkan dengan konsep asli yang lebih berdasarkan manfaat tumbuhan. Pendekatan ilmiah telah digunakan untuk klasifikasinya. Tumbuhan tersebut diklasifikasikan berdasarkan perawakan pohon atau herba. Nah, selanjutnya lebih lanjut berdasarkan tipe bunga dan biji. Subtitle Hair If You Need It. Dia juga membedakan ovarium superior dan inferior. Ada tindakan umbi, gatah atau letak dan jumlah ruangan di dalam ovarium. Nah, Cai Salopino menulis pendapatnya dalam bentuk naratif, tidak menyusun dalam bentuk suatu garis besar ataupun sinopsis, namun pemikiran-pemikirannya itu mempengaruhi ahli-ahli sesudahnya seperti de Tournefort, Johann Ray, dan Linnaeus. Baik, selanjutnya itu ada Joseph Pitton de Tournefort mengelompokkan tumbuhan berbunga menjadi 2 kelompok, yaitu ada pohon dan herba. Nah, masing-masing dibagi lagi berdasarkan ciri bunganya, mempunyai patel atau tidak, bunga tunggal atau majemuk. Nah, sistem pengelompokan ini banyak digunakan di Eropa, seperti di Perancis dipertahankan sampai digantikan oleh sistem de Jussieu pada tahun 1780. Nah, sedangkan di negara Eropa lainnya juga tetap bertahan sampai digantikan oleh sistem Linnaeus. De Tournefort menyempurnakan konsep mengenai apa yang disebut genus yang telah dirintis oleh Brunfels. Baik, selanjutnya itu ada Gaspard Bauhin, itu yang merupakan kakak dari Charles, menerbitkan buku Pinnacle d'Arte Botanique pada tahun 1623 berisi tentang nama dan sinonim 600 jenis mampu bertahan cukup lama. Nah, Gaspard ini juga mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan tekstur dan bentuknya. Ia merupakan orang pertama yang memakai tanaman binominal untuk jenis dan kemudian dipopulerkan oleh Linnaeus. Nah, selanjutnya itu ada Johann Ray dari Inggris mengklasifikasikan tumbuhan sejauh sebelum Linnaeus dalam banyak mengambil pemikiran dari para pendahuluannya, misalnya Albertus Magnus dan Cai Salopino. Dalam bukunya Methodus Plantarum, ia mengusulkan klasifikasi kurang lebih 18.000 jenis. Nah, Ray ini menyusun sistem klasifikasi dengan dasar tumbuhan yang terlihat serupa dikelompokkan bersama, sehingga dianggap sebagai pioner sistem alam. Nah, sistem klasifikasi dari Ray ini dibagi dalam kelompok utama, yaitu tumbuhan berkayu dan herba. Nah, dia telah mengenal tumbuhan dikot dan monokot. Nah, serta kelas-kelas berdasarkan tipe bunganya. Kecuali itu, Ray juga membagi tumbuhan berdasarkan tipe daun dan bunganya. Nah, sistem didasarkan
sistemnya didasarkan atas bentuk dan morfologi dari struktur tumbuhan dan di banyak sisi lebih bagus dari sistem buatan Linnaeus yang datang kemudian. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai sistem klasifikasi tumbuhan. Nah, di sini dari sistem klasifikasi tumbuhan itu ada 3 sistem dalam taksonomi tumbuhan, yaitu sistem klasifikasi buatan, sistem klasifikasi alami, dan yang terakhir yaitu sistem klasifikasi filogenetik. Nah, berdasarkan sejarah perkembangannya, 3 sistem klasifikasi tersebut dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama periode habitus, yang kedua ada periode sistem numerik, yang ketiga periode sistem alam, dan yang terakhir itu periode sistem filogenetik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi buatan. Nah, sistem klasifikasi buatan atau artificial ini adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Nah, misalnya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Nah, sistem ini pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Itu contohnya, sistem ini mengelompokkan jahe, kina, kayu putih, dan ginseng di dalam tanaman obat. Nah, tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Nah, selanjutnya itu sistem klasifikasi alami. Nah, sistem klasifikasi yang pertama adalah sistem klasifikasi alami. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Nah, contohnya hewan berkaki 2, berkaki 4, tidak berkaki, hewan bersayap, hewan bersisik, hewan berbulu, dan masih banyak lainnya. Sistem klasifikasi alam ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles. Nah, yang terakhir itu sistem klasifikasi filogenetik. Nah, sistem klasifikasi yang terakhir dalam klasifikasi itu yang telah saya sampaikan tadi itu filogenetik. Nah, sistem klasifikasi ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evaluasinya. Sistem klasifikasi filogenetik ini diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi Lamarck dan Darwin. Nah, hubungan kekerabatan organisme digambarkan melalui pohon filogenetik. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Baiklah, di sini saya Muhammad Fadila akan menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi nomor 8, tata nama penulisan ilmiah. Penamaan organisme menggunakan bahasa Latin dimulai oleh ahli fisika dan biologi asal Swedia, Carolus Linnaeus, pada abad ke-18. Alasan Linnaeus menggunakan 2 suku kata untuk nama ilmiahnya adalah agar organisme tersebut mudah untuk diidentifikasi. Mengutip situs Sciencing Senin 25 November tahun 2019, penggunaan nama ilmiah mengesampingkan fakta bahwa organisme memiliki nama berbeda yang diberikan oleh penduduk di sebuah wilayah. Bahasa Latin yang digunakan karena tidak berasal dan tidak digunakan di negara manapun di dunia. Selain Latin, bahasa Yunani kuno juga kerap digunakan untuk penamaan organisme. Nama ilmiah selalu terdiri dari nama genus. Pada kata pertama ditulis kapital pada huruf awal. Kemudian dilanjutkan dengan nama spesies yang spesifik dan tidak menggunakan kapital. Namun ilmiah selalu ditulis miring jika dititik dan digaris bawahi jika ditulis tangan. Perubahan nama beberapa spesies organisme diklasifikasikan dalam genus yang berbeda untuk mengakomodir perbedaan biologis. Misal, semua jenis kucing masuk dalam genus bernama Felis. Nomor 9, nomenklatur.
Binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda adalah kaidah penamaan makhluk hidup secara universal, di mana merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata, yaitu binomial berarti dua nama dari sistem taksonomi atau biologi, dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Dalam penulisannya, nama genus dan spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Huruf pertama nama genus atau kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama kata kedua ditulis dengan huruf kecil. Ada beberapa contoh nama-nama individu atau makhluk hidup dalam bahasa Indonesia yang digunakan sistem binomial nomenklatur, antara lain adalah melinjo, yaitu genetum demon, kelapa sawit, Elias, Guineasis, padi, Oriza, sativa, jagung, maize, ketela pohon, manihut, utilisima, cacing tanah, Lumbricus terretris, penyu, Selonia mides. Yang terakhir adalah komodo atau Paramus komodensis. 10. Tujuan dasar klasifikasi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup untuk menyederhanakan berbagai keragaman makhluk hidup, maka mudah dipelajari. Adanya itu maka dikembangkan cabang biologi khusus yang disebut taksonomi. Taksonomi adalah ilmu tentang identifikasi, tata nama, dan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan aturan tertentu. Dalam klasifikasi makhluk hidup ada berbagai tujuan yang sudah dilakukan para ahli biologi. Berikut adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Klasifikasi makhluk hidup juga memiliki peran penting bagi kepentingan manusia. Berikut manfaat klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengompokan memudahkan kita mempelajari organisme yang beraneka ragam. Klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. 11, yaitu hierarki dan posisi takson. Adapun tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup termasuk kingdom atau kerajaan di tingkat tertinggi, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies di tingkatan terendah. Yaitu satu adalah kingdom. Kingdom atau regnum merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom animalia atau hewan, kingdom plantae atau tumbuhan, kingdom fungi atau jamur, kingdom monera, dan kingdom protista. Yang kedua adalah divisi dan filum atau filum.
Divisi atau filum merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Yang ketiga adalah kelas. Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas merupakan menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain Edonae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Opsida untuk lumut, dan lain-lain. Contohnya, Bryophyta diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceraptopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Yang keempat adalah ordo. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. 5 yaitu famili. Anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama famili yang tumbuh biasanya menggunakan akhiran aceae. Misalnya famili Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Yang keenam, genus. Tingkatan takson berikut adalah genus. Ini merupakan tingkatan lainnya di bawah famili, di mana setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga, berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, dan genus ditulis dengan huruf yang dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, famili Poaceae terdiri dari genus Zea atau jagung, Saccharum atau tebu, Triticum atau gandum, dan Oryza atau padi. Yang 7 spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Tingkatan takson. Urutan taksonomi pada tumbuhan didasarkan pada aturan tertentu, sehingga dalam mengklasifikasi tumbuhan tidak sembarangan, meskipun nantinya dalam pengelompokan takson seringkali berubah. Namun, hal ini tetap didasarkan pada sistem klasifikasinya. Secara hakiki, taksonomi memiliki keterkaitan dengan keanekaragaman. Tidak hanya itu saja, bahkan taksonomi juga dapat mengeksplor dan menjaga keanekaragaman. Berikut ini adalah urutan taksonomi tumbuhan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama kingdom, regnum, yang kedua phylum, divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima famili, yang keenam genus, yang ketujuh spesies, dan yang kedelapan varietas atau ras. Selanjutnya yaitu klasifikasi sebagai produk dan proses. Proses klasifikasi. Dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, harus melalui serangkaian tahapan-tahapan, di mana ada 3 tahapan klasifikasi yang bisa dilakukan, yaitu antara lain yaitu tahap identifikasi,
pengelompokan, dan pemberian nama makhluk hidup. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan langkah awal tahapan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dari ciri organisme. Yang kedua yaitu pengelompokan. Setelah ciri-ciri suatu organisme diketahui, tahapan klasifikasi selanjutnya adalah mengelompokkan organisme ke dalam kelompok yang sesuai. Organisme yang berada dalam satu kelompok memiliki kemiripan yang besar dibandingkan dengan organisme di kelompok lainnya. Pemberian nama makhluk hidup. Tahapan klasifikasi yang terakhir adalah pemberian nama. Pemberian nama pada makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah dan mengenali makhluk hidup dan untuk mempermudah dalam membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Namun, dalam pemberian nama ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Selanjutnya, ICBN dan hubungannya dalam hierarki takson. Nama ilmiah suatu tumbuhan selain harus mudah diingat, harus mudah dipahami dan mudah diucapkan. Juga harus memiliki satu kesatuan arti yang spesifik dan berlaku secara universal. Hal ini yang merupakan prinsip dasar tata nama tumbuhan. ICBN memiliki hubungan dalam hierarki takson karena ICBN berperan dalam membantu memandu cara penulisan nama ilmiah tumbuh-tumbuhan dan nama teknis tata nama budidaya yang benar, dan menunjukkan perbedaan antara varietas dan kultivar secara konsepsional sehingga pemakaiannya betul-betul proporsional disertai dengan ketentuan ilmiah yang berlaku secara internasional. Dunia, regnum, anak dunia, subregnum, divisi, divisio, anak divisi, subdivisio, kelas, klasis, anak kelas, subklasis, bangsa, ordo, anak bangsa, subordo, suku, famili, anak suku, subfamili, rumpun, tribus, anak rumpun, subtribus, marga, genus, anak marga, subgenus, seksi, sektio, anak seksi, subsektio, seri, series, anak seri, subseries, jenis, spesies, anak jenis, subspesies, varietas, anak varietas, subvarietas, bentuk forma, anak bentuk, subforma, individu, individuum. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi. Pengertian sistem klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup ke dalam golongannya disebut taksonomi atau sistematis. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan yang tingkat perkembangannya lebih tinggi yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamiae dimasukkan dalam satu divisio. Spermatophyta yang terbagi atas dua takson, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Adapun ciri-ciri bangsa tumbuhan berbiji atau spermatophyta adalah 1. Menghasilkan biji, 2. Di dalam biji terdapat embrio, 3. Mengalami penyerbukan, 4. Organ tubuhnya sudah sempurna atau sudah memiliki akar, batang, dan daun secara lengkap. Yang kelima, sporofitnya memiliki tanaman utama, sedang gametofitnya mengalami reproduksi. Kandungan lembaganya berubah menjadi biji. Gymnospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama yaitu akar. Kita akan membahas akar. Akar pada tumbuhan berbiji terbuka terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tunggang, yang kedua berkambium, yang ketiga terdapat trakeid, yaitu fasis atau berkas pembuluh pengangkut yang belum berfungsi secara sempurna. Yang terakhir yaitu
kaliptra dengan batas antara ujung akar dengan kaliptra tidak jelas. Yang kedua yaitu kita membahas batang. Di batang memiliki 3, yaitu yang pertama memiliki kambium, yang kedua terdapat tracheit, yang ketiga batang tua maupun muda tidak memiliki phloeterma atau sarung tepung, yaitu endodermis yang menghasilkan zat tepung. Yang ketiga kita membahas daun, yaitu yang pertama tidak terlalu lebar, yang kedua tebal, yang ketiga kaku, dan yang keempat seperti jarum. Selanjutnya klasifikasi Angiospermae atau berbiji tertutup. Terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Monocotyledonae atau monokotil, yang kedua kelas Dicotyledonae atau dikotil. Ciri-ciri Monocotyledonae yaitu 1. Pada setiap bijinya terdapat kotiledon. Yang kedua, akarnya tersusun dalam sistem akar serabut. Yang ketiga, akar dan batang tidak berkambium. Yang keempat, pertumbuhan akar dan batang tidak dapat melebar. 5. Susunan tulang daun sejajar atau melengkung. 6. Jumlah mahkota dan kelopak bunga. Yang kedua yaitu ciri-ciri Dicotyledonae. 1. Setiap biji memiliki 2 buah kotiledon. 2. Akarnya tersusun dalam sistem akar tunggang. 3. Batang dan akarnya berkambium. 4. Akar dan batangnya dapat tumbuh melebar. 5. Susunan tulang daun menjari. 6. Jumlah mahkota dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 6 atau 5 dan berbelah 2. 7. Ujung akar dan batang tidak mempunyai pelindung. Yang terakhir yaitu tudung akar. Kaliptra tidak memiliki kaliptrogen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, saya selaku moderator memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.